Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afal Marom, selaku Ketua Kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok nomor 1 Farizal Afzalur Rahman, nomor absen 11, nomor 2 Muhammad Afal Marom, absen 22, nomor 3 Raihan Eka Hanafi, absen 28, nomor 4 Satria Bista Putra, nomor 31. Saya akan menjelaskan pengertian dari BEP. BEP adalah titik impas dalam suatu usaha. Dengan kata lain, BEP adalah titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi perusahaan yang ada di titik BEP adalah satu zona yang tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan dalam menjalankan usahanya. Tujuan menghitung BEP sangat penting karena selain bisa digunakan untuk menentukan target penjualan, BEP atau break even point juga bisa menjadi pedoman dalam menggunakan dana perusahaan agar sesuai dengan yang dianggarkan. Tujuan dari BEP. Yang pertama, untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Nomor 2, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Nomor 3, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Manfaat. Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Cara menghitung BEP. Ada dua cara menghitung BEP, yaitu menggunakan rumus unit dan rupiah atau nominal mata uang. Berikut rumusnya. BEP sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Contoh kasus menggunakan rumus yang pertama. Pak Samsul memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap 5 juta rupiah. Biaya variabel 200.000. Harga jual barang per unit sama dengan 150 juta rupiah. Rumus BEP yang pertama adalah biaya tetap dibagi harga per unit biaya dikurangi variabel per unit. Jadi BEP sama dengan 5 juta per 1.500.000 dikurangi 200.000. BEP sama dengan 3,84 unit. Dibulatkan menjadi 4 unit. Dengan demikian, Pak Samsul dapat mengalami balik modal jika bisa menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulan dan akan mendapatkan keuntungan jika lebih dari itu. Contoh kasus menggunakan rumus yang kedua. Pak Samsul memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap 5 juta, biaya variabel 200.000. Harga jual barang per unit 150 juta. BEP sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga per unit. BEP sama dengan 5 juta per harga jual kurangi biaya variabel per unit per harga per unit. BEP sama dengan 5 juta per 1.500.000 dikurangi 200.000 per 1.500.000. BEP sama dengan 5 juta per 0,9. BEP sama dengan 5.600.000. Dengan demikian, Pak Samsul dapat mencapai BEP ketika angka penjualan mencapai 6.250.000. Jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.